Selamat bertemu kembali. Saya Pendeta Sualam, senang untuk bersama-sama dengan saudara-saudara. Waktu yang lalu kita berbicara pada hari Pantekosta mengenai kepantekostaan itu, dan terima kasih atas respons yang banyak dari saudara-saudara, terutama tentu hamba-hamba Tuhan. Saat ini oleh kemurahan Tuhan, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk masih dapat menyapa saudara-saudara dengan apa yang akan kita bicarakan, yaitu kekhasan dari teologia Pantekosta. Kekhasan teologia Pantekosta. Jadi kita sudah mengatakan bahwa bersyukur kepada Tuhan oleh karena aliran Pantekosta itu sudah mempunyai teologia sendiri yang tentu mempunyai ciri khasnya, dan ciri khas dari teologi Pantekosta itu yang kita bicarakan pada saat ini. Bicara tentang teologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai Allah, itu theos bahasa Yunani, mengenai Allah dan firman-Nya yang sudah tersusun secara sistematis, logis, dan konsisten. Sistematis berarti teologi itu sudah tersusun dengan rapi, dan logis itu artinya bahwa teologi itu harus masuk akal yang sehat tentu, dan konsisten artinya bahwa bagaimana sekalipun teologi itu mempunyai aliran-aliran, dan konsistensi di dalam berteologi yaitu bahwa jangan separuh-separuh, misalnya separuh dari gereja atau aliran A, separuh dari aliran B, dan seterusnya, sehingga yang dibahas itu tidak konsisten. Nah, saya berterima kasih kepada Tuhan oleh karena aliran Pantekosta ternyata sudah mempunyai satu teologi. Walaupun harus diakui bahwa pemahaman dari hamba-hamba Tuhan di aliran Pentakosta itu masih cukup heterogen. Ya, heterogen. Artinya masih ada tentu perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena sudah ada minimal ada satu buku teologi yang menyajikan kepada kita teologi Pantekosta itu yang punya identitas Pantekosta itu. Dan yang saya maksudkan itu adalah buku teologi dari Dr. Kevin J. Conner yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Foundations of Christian Theology, dan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu dasar-dasar doktrin Kristen. Sudah saya beritahu bahwa kebetulan saya yang dipercayakan oleh Bapak Pendeta Ahmadi sebagai perwakilan dari Kevin Conner di Indonesia untuk dapat menerjemahkan untuk kepentingan intern GPDI, dan itu sudah cukup banyak yang beredar di antara hamba-hamba Tuhan, terutama di GPDI. Nah, mengapa teologi yang diajarkan oleh Dr. Kevin Conner itu mempunyai ciri khas aliran Pantekosta? Itulah yang kita bicarakan pada saat ini. Dan menurut yang saya lihat bahwa dari buku-buku teologi yang ada beredar di Indonesia ini, saya bawa pada saat ini supaya saya dapat bertanggung jawabkan. Pada umumnya
tidak membahas mengenai apa yang ditemukan, yang dibahas oleh Dr. Kevin Conner. Jadi buku teologi itu misalnya yang ada pada saat ini, pengantar teologi dari Dr. Niko Syukur, Lister ini Katolik Roma. Dogmatika masa kini ini dari Dr. Niftrik dan Dr. Bolan, ini Protestan. Yang ini Ikhtisar Dogmatika dari Dr. Sudarmo, ini juga Protestan. Yang ini Dasar yang Teguh dari Wesley Brill, ini adalah dari Kalam Hidup. Jadi itu aliran Injili. Yang ini adalah Teologi Dasar dari Charles Ryrie. Ini ada 2 jilid. Ini hanya jilid 1 yang saya berikan, saya tunjukkan. Dan yang ini adalah Teologi Sistematika dari Dr. Henry C. Thyssen. Ini bagus ya buku ini, Teologi Sistematika. Tapi dari buku-buku teologi yang ada ini, kita belum menemukan apa yang ditemukan oleh Dr. Kevin Conner. Yang ditemukan oleh Dr. Kevin Conner itu yaitu mengenai keselamatan, bahwa ada provision, perlengkapan atau pengadaan keselamatan, dan ada application, yaitu penerapan. Yang dimaksudkan dengan perlengkapan keselamatan itu yaitu bahwa Allah telah menyediakan keselamatan untuk semua manusia. Jadi kasih Allah, kalau Yohanes 3:16, Allah begitu mengasihi si dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Itu adalah provision, pengadaan atau perlengkapan keselamatan. Dan dalam perlengkapan keselamatan itu hanya Allah yang beracara, hanya Tuhan yang menyediakannya. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Tetapi di dalam aplikasi keselamatan, di dalam penerapan keselamatan itu, di sanalah manusia harus berperan. Dan apa yang diadakan oleh Allah dan yang harus dimiliki atau harus direspons oleh manusia terhadap anugerah Allah itu, kedua-duanya itu harus kita pahami. Dan hanya pertemuan dari provision dan application itulah yang menyebabkan ada keselamatan. Dan itu saya coba gambarkan di sini untuk jelas dalam pandangan kita. Jadi yang garis merah itu hanya Allah. Di sana isu utama adalah kasih karunia. Dan yang garis hitam itu, itulah manusia. Tanggung jawab manusia, peran manusia. Dan isu utama di sana adalah iman. Hanya bila mana kasih karunia Allah itu diterima dengan iman oleh manusia, terbentuklah atau terjadilah keselamatan itu. Jadi ini satu temuan teologi yang sudah saya katakan tadi, tidak ada dalam buku-buku teologi seperti yang beredar di Indonesia yang saya tunjukkan tadi. Dan saya juga ada membaca beberapa teologi dari luar negeri. Sepanjang yang saya lihat tidak ada yang membahas mengenai hal ini. Jadi di dalam
perlengkapan keselamatan, di situ Allah yang berperan. Dan kita imani itu bahwa dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka semua manusia dapat diselamatkan. Itulah garis merah. Dan hanya dengan iman, itulah respons manusia untuk kasih karunia Allah itu, manusia dapat diselamatkan. Jadi sehingga terjadi selamat itu, yaitu pertemuan garis merah dan garis hitam. Dan selanjutnya manusia harus tetap ada di dalam kasih karunia Allah dan tetap beriman supaya ia tetap selamat di dalam Tuhan. Jadi dengan demikian, temuan teologi inilah yang saya lihat sesuatu yang membuka tabir rahasia, sebab memang teologi itu banyak berbicara tentang kasih karunia dan tentang iman itu, tetapi tempatnya atau posisi dari kasih karunia dan iman itu, maaf, hanya atau baru Dr. Kevin Conner yang memberi jawaban secara jelas. Nah, dengan memahami akan kebenaran ini, maka bagi saya terbukalah ya wacana yang kiranya benar, wacana yang sehat untuk yang menganut teologi Pentakosta itu. Walaupun saya harus katakan bahwa di kalangan Pentakosta itu masih cukup heterogen, ya, belum homogen, masih cukup heterogen. Tetapi kita khususnya untuk GPDI memegang apa yang ditemukan, diajarkan oleh Dr. Kevin Conner itu sebagai standar di dalam berteologi, ya, sebagai standar dalam berteologi. Dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kita boleh memahami itu. Nah, itu yang kita akan masuk ke dalamnya. Jadi di dalam profession itu, isu utama adalah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah dalam pandangan keselamatan, yaitu tersedianya keselamatan yang dapat diterima secara cuma-cuma karena kematian penebusan oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dalam pandangan keselamatan adalah tersedianya keselamatan yang dapat diterima secara cuma-cuma, secara gratis, ya, bahasa Latinnya gratias, oleh karena kematian penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ditemukan oleh reformator Martin Luther, sola gratia, yaitu hanya oleh kasih karunia. Jadi hanya oleh kasih karunia manusia dapat diselamatkan. Saya selalu tekankan dapat diselamatkan, bukan otomatis diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia manusia dapat diselamatkan. Dan kematian Yesus itu adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk sebagian manusia atau orang-orang tertentu. Yesus mati untuk semua manusia. Jadi kalau Yohanes Pembaptis menyambut Yesus pada waktu dia akan dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi kematian Yesus menyebabkan seisi dunia dapat diselamatkan, dapat menerima. Dan kasih karunia itu atau anugerah itu dapat diterima oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu isu lain yang ada di dalam
perlengkapan keselamatan itu adalah pemilihan. Jadi pemilihan itu adalah Allah memilih menyelamatkan orang-orang yang menurut teologi yang kita anut, yang menerima Yesus. Jadi Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa seberapa banyak yang menerima Yesus, seberapa banyak itulah yang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ada ayat yang mengatakan bahwa pemilihan itu sejak dulu, sejak kekekalan. Dan ada ayat yang berbicara tentang pemilihan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Di sana ada Allah memilih, tapi sebenarnya di situ bukan memilih, bukan election, bukan. Di sana adalah dalam bahasa Inggris menggunakan kata foreknew. For artinya sebelumnya, new simple past dari know. Jadi mengetahui sebelumnya. Atau dalam bahasa Yunani proginosko. Jadi yang ditulis di Roma 8 ayat 29, memilih, Allah memilih, kita telah dipilih, itu sebenarnya bukan dipilih. Bahasa aslinya adalah proginosko, artinya diketahui sebelumnya, atau bahasa Inggris foreknew. Nah, pengetahuan Allah mengenai seseorang, karena Allah maha tahu. Pengetahuan Allah sebelumnya, itulah yang menyebabkan Allah memilih seseorang. Tetapi pemilihan bagi seseorang sebelum dia percaya Yesus itu merupakan kemungkinan, belum merupakan realitas. Nanti seseorang percaya Yesus, memberi diri untuk bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman yang kita pegang, memberi diri untuk dibaptis dalam air, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang selamat. Dan setelah seseorang selamat, dia menjadi orang pilihan. Jadi pilihan sebelum dia percaya Yesus Kristus itu masih merupakan kemungkinan yang didahului oleh prapengetahuan. Tetapi nanti setelah dia percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai juru selamatnya, dia menjadi orang pilihan. Dan orang pilihan itulah saudara dan saya, semua kita yang percaya Yesus Kristus. Tapi harap diperhatikan bahwa di Alkitab tidak ada ayat yang menjamin sekali menjadi orang pilihan tetap orang pilihan. Tidak. Orang pilihan itu adalah orang yang sudah selamat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu harus dipelihara, harus dijaga, harus dipertahankan, atau di Filipi 2:12 harus dikerjakan. Nah, dengan demikian itulah pemahaman kita tentang pemilihan. Lalu masih ada satu istilah yang biasanya dibicarakan dalam teologi, yaitu mengenai predestinasi. Tapi oleh karena ini merupakan sesuatu topik sendiri yang agak sulit, nanti akan kita bicarakan pada akhir dari pembicaraan ini. Nah, kita terus bahwa di dalam penyambutan akan keselamatan, di dalam respons terhadap kasih karunia Allah yang terbuka bagi semua manusia, itu manusia yang mau selamat harus mengambil keputusan sendiri. Setelah seseorang mendengar firman Tuhan, itu mendapat pendidikan, ya, terima kasih kepada Tuhan, maka manusia itu dapat memilih untuk percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Dan dengan percaya Yesus, dengan beriman kepadanya, maka
ketemulah respons manusia itu dengan kasih karunia Allah sehingga terjadi keselamatan. Dan ayat yang mendukung mengenai hal ini adalah di dalam Efesus pasalnya yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8. Ayat ini harus kita perhatikan. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, yang berbunyi sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu diberi secara cuma-cuma. Seperti saya katakan tadi, terbuka bagi semua manusia. Kemungkinan untuk diselamatkan itu terbuka bagi semua manusia. Tetapi keselamatan itu menjadi realitas dalam hidup seseorang hanya apabila dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pertemuan dari kasih karunia Allah dan iman, itulah iman, keyakinan Kristiani yang diajarkan dalam firman Tuhan. Saya harus katakan bahwa baik kasih karunia maupun iman itu tidak berdiri sendiri. Keselamatan hanya ada apabila kedua yang disampaikan tadi itu ada. Hubungan dari kasih karunia dan iman itu kita baca di dalam Roma pasal 5, di dalam ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi iman ya. Ayat 2. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi oleh iman kita beroleh jalan masuk. Kalau bahasa Inggris, through whom also we have access by faith into this grace. Jadi melalui Dia, melalui Yesus, kita beroleh akses oleh iman ke dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk masuk ke dalam kasih karunia itu, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena iman itu adalah akses, jalan masuk untuk masuk ke dalam kasih karunia itu. Berarti walaupun Yesus sudah mati untuk kita, tetapi realisasi keselamatan itu hanya terjadi apabila kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan iman itu kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Dengan demikian dalam hal keselamatan kita melihat bahwa Allah sudah mengatur begitu rupa sehingga tidak ada yang tidak dipentingkan. Semua harus kita pentingkan. Dan saya melihat kelebihan dari teologi Kevin Conner ini, yaitu memberikan tempat yang indah, yang penting bagi kasih karunia dan iman itu. Dan hanya dengan pertemuan dari kasih karunia dan iman itulah yang menyebabkan terjadinya keselamatan. Puji Tuhan. Itu yang paling penting. Tapi juga saya harus katakan bahwa yang menjadi ciri khas dari teologi Pentakosta bahwa iman juga tidak bersendiri. Iman itu harus didahului oleh pertobatan. Hanya dengan bertobat orang dapat beriman secara benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak akan terjadi orang beriman tapi tidak bertobat. Itu tidak menyelamatkan.
Iman sendiri itu tidak menyelamatkan dalam pemahaman yang lengkap bahwa iman itu harus disertai atau lebih tepat didahului oleh pertobatan. Karena Allah, karena Yesus Kristus itu kudus, maka untuk masuk ke dalam kekudusan Tuhan kita harus bertobat. Tanpa pertobatan, ada ayat yang mengatakan tidak ada pengampunan dosa. Hanya dengan pertobatan kita beroleh pengampunan dosa. Dengan demikian, ciri khas dari teologi Pentakosta itu adalah untuk dapat masuk ke dalam kasih karunia Allah, untuk dapat diselamatkan, kita harus bertobat dan beriman. Dan hanya dengan bertobat dan beriman kita diperkenankan Tuhan dan kita dilahirkan baru untuk menjadi anak Allah, dan kita menerima kehidupan baru, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pemahaman tentang pertemuan dari kasih karunia dan iman dan pertobatan itulah yang saya maksudkan dengan ciri khas dari teologi Pentakosta. Dan kepada kita, terutama hamba-hamba Tuhan, barangkali saya perlu mengingatkan bahwa dalam pemberitaan Injil, mari kita menekankan semua hal yang dikatakan dalam Alkitab. Ada sesuatu yang bagi saya kurang tepat apabila kita hanya berbicara kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Memang kasih karunia itu Yesus mati untuk kita oleh darahnya. Dia bayar semua dosa kita. Dia bayar lunas semua dosa kita. Tetapi bagi manusia itu baru merupakan kemungkinan untuk selamat. Kemungkinan. Oleh karena tanpa kematian Yesus, manusia tidak dapat menyelamatkan diri, tidak dapat diselamatkan. Tapi puji Tuhan, oleh karena Yesus mati untuk kita, maka teradalah kasih karunia, yaitu sudah ada kemungkinan untuk manusia diampuni dosanya dan beroleh keselamatan. Tetapi realisasi pemberian keselamatan itu hanya terjadi bagi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dengan menerima dia sebagai juru selamat, itulah iman Kristiani. Dan iman Kristiani yang benar harus ada pertobatan di dalamnya supaya lengkap. Dan hanya dengan bertobat dan beriman kita dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dan kita diselamatkan di dalam Dia. Nah, sesudah selamat itu kita tidak langsung masuk surga, kita masih ada di dunia. Nah, apakah yang harus kita perhatikan supaya keselamatan itu tetap menjadi bahagia kita? Nah, itulah yang dijawab oleh teologi Pentakosta, bahwa hanya dengan berusaha. Itu ayat yang paling bagus itu adalah Filipi pasalnya yang kedua, dalam ayatnya yang ke-12. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, yang berkata sebagai berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tekanannya adalah sesudah kita selamat, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa artinya mengerjakan keselamatan itu? Artinya
bukan untuk membayar keselamatan itu, tetapi mengisi keselamatan itu dengan perkara yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bahasa Inggris, dia katakan, work out your own salvation. Work out, out di situ bukan luar, tetapi sungguh-sungguh, serius. Work out, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sampai selesai, sampai berhasil. Jadi keselamatan kita setelah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, diberikan tanggung jawab kepada masing-masing kita untuk memelihara keselamatan itu, untuk mengisi keselamatan itu dengan perkara yang baik dan yang benar. Itulah work out your own salvation, mengerjakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Itulah yang di dalam teologi dikatakan sebagai kesetiaan. Ya, bahasa Inggris be faithful. Faithful itu dari kata faith, iman. Faithful artinya tetap beriman. Dan itulah kesetiaan. Kesetiaan bahasa Inggris adalah faithfulness. Hanya dengan faithfulness, hanya dengan kesetiaan, keselamatan Anda terjamin sampai akhir hidup Anda. Itulah teologi Pentakosta, bahwa keselamatan Anda itu tergantung pada Anda sendiri. Apabila Anda memelihara keselamatan itu karena takut kepada Tuhan, dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang baik, dan hukum yang terbesar itu hukum kasih, mengisi dengan perkara-perkara yang baik yang berkenan kepada Tuhan, itulah mengerjakan keselamatan. Dan Tuhan menjamin bahwa keselamatan itu akan tetap menjadi bagian kita sampai sepanjang hidup kita. Sekarang saya masih harus menekankan bahwa seperti yang Anda lihat, garis merah dan garis biru itu harus berjalan terus. Garis merah dan garis hitam setelah bertemu terjadi keselamatan, itu dua-duanya harus jalan terus. Artinya dalam hidup kita harus tetap menghormati kasih karunia Allah, bahwa tanpa kematian Yesus Kristus kita tidak sama, dan kita memelihara keselamatan dengan menghormati, mengagungkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tetapi dari manusia, dari kita bertanggung jawab untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah setia, dan iman itu, iman Kristiani, terutama yang diyakini oleh aliran Pentakosta, di dalamnya harus ada pertobatan. Artinya pertobatan itu bukan hanya untuk selamat, tetapi pertobatan itu harus tetap ada dalam hidup ini sepanjang hidup kita, supaya tidak pernah terjadi kita menjadi mantan orang bertobat. Kita harus tetap orang bertobat, setia dalam beriman kepada Tuhan Yesus dan di dalam pertobatan kita. Itulah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekarang saya harus kembali kepada apa yang saya katakan tadi mengenai predestinasi, karena banyak buku-buku teologi yang membahas tentang predestinasi itu. Nah, predestinasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam Alkitab. Predestinasi sebagai noun, sebagai kata benda. Yang ada hanya mempredestinasi, kata kerja. Nah, sebagai noun, sebagai kata benda, itu nanti diciptakan oleh teolog. Dan teolog yang membukakan mengenai predestinasi itu adalah Agustinus. Itu abad keempat Agustinus, teolog besar yang menggunakan istilah predestinasi. Dan istilah predestinasi itu
Kemudian ditambah jelaskan oleh Yohanes Calvin atau John Calvin, itu abad ke-16. Apa itu predestinasi menurut para teolog ini? Yaitu bahwa Allah sudah menentukan sejak dulu, menentukan sebelumnya bahwa sebagian manusia selamat. Jadi itu namanya dekret Allah. Allah sudah mendekretkan manusia bahwa dia selamat. Dan ada keyakinan bahwa karena Allah Maha Kuasa, maka orang yang dipredestinasi untuk selamat, dia terjamin untuk sekali selamat, tetap selamat. Tidak mungkin hilang keselamatan. Sebaliknya, manusia yang tidak dipredestinasi untuk selamat, itu dibiarkan untuk binasa. Jadi sejak dulu, sebagian manusia yang tidak dipredestinasi untuk selamat sudah dibiarkan untuk tidak selamat. Dan sekali dibiarkan untuk tidak selamat, itu tidak mungkin akan selamat. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa ini tidak ada dalam Alkitab. Mari kita buka Injil Markus. Ayat ini senang ya digunakan di penginjilan kalangan Pentakosta. Injil Markus pasalnya yang ke-16 mulai ayat 15. Tapi pertama ayat 16. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Makhluk di sini adalah manusia. Jadi Injil harus diberitakan kepada semua manusia. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi firman Tuhan ini menegaskan bahwa tidak ada predestinasi, bahwa manusia sudah ditentukan akan selamat sebagian, dan sebagian lagi yang sisa dibiarkan untuk binasa. Tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa predestinasi nasib atau takdir manusia. Terjemahan lama itu menggunakan takdir ya. Tidak ada. Saya ulangi bahwa yang ada hanya kata kerja, menentukan. Tidak ada kata benda, takdir atau predestinasi. Jadi ayat 16 mengatakan bahwa yang selamat adalah siapa yang percaya. Dan yang percaya itu dibaptis. Itu yang diselamatkan. Bukan predestinasi yang menyelamatkan. Yang percaya yaitu yang menerima Yesus, itulah yang beriman dan bertobat, itulah yang diselamatkan. Lalu yang dihukum itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada dekret untuk dihukum. Yang dihukum oleh karena tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan itu didukung oleh ayat yang kita hafal, Yohanes 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-18. Itu juga sangat jelas berbicara bahwa tidak ada predestinasi. Yohanes 3 ayat 16. Dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah tadi provision, perlengkapan keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang beroleh hidup yang kekal bukan predestinasi yang menentukan. Yang beroleh hidup yang kekal itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih jelas ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Percaya, iman, bukan predestinasi.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi keterhukuman seseorang bukan predestinasi, tetapi karena dia tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memiliki ajaran yang sangat jelas mengenai predestinasi ini, sehingga kita tidak terperangkap lagi dengan istilah itu. Dan istimewa, apa yang diajarkan kepada jemaat Tuhan, jangan terperangkap dengan predestinasi. Sebab itu saya sudah buktikan tidak ada di Alkitab, tidak ada ayat di Alkitab yang menerangkan bahwa Allah sudah mendekretkan seseorang untuk selamat sejak awal, sejak dulu. Jadi orang belum lahir sudah ditakdirkan untuk selamat. Dan sebaliknya, sejak awal ada sebagian orang yang sudah ditakdirkan untuk binasa. Dan memang kalau ditanya kepada mereka yang menganut ajaran predestinasi, mengapa demikian? Yang mereka akan menjawab, ya itu kan rahasia Allah, misteri dari Allah. Saya sudah baca itu. Mereka tidak dapat menjawab mengapa orang dipredestinasi untuk selamat dan mengapa orang dibiarkan untuk binasa. Itu misteri, hanya Allah yang tahu. Tapi Alkitab sebenarnya sudah menjawab. Saya ulangi bahwa teologia adalah ilmu tentang Allah dan firman-Nya yang sudah tersusun secara sistematis, logis, dan konsisten. Berarti teologi sebenarnya sudah menjawab, tidak ada yang rahasia. Apa saja yang ditulis di dalam Alkitab itu sudah dibuat secara sistematis, itu menjadi doktrin-doktrin, dan khususnya GPDI yang mempercayai ada 10 doktrin. Yang satu adalah doktrin tentang Alkitab, bibliologi. Yang kedua adalah doktrin tentang Allah, proper theology. Yang ketiga adalah doktrin tentang Kristus, kristologi. Yang keempat adalah doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Yang berikut adalah doktrin tentang malaikat, angelologi. Yang berikut doktrin tentang manusia, antropologi. Yang berikut doktrin tentang dosa, itu mengenai adanya dosa itu, dan doktrin mengenai keselamatan atau soteriologi. Lalu doktrin tentang gereja, itu adalah eklesiologi, dan doktrin tentang hari-hari yang akan datang, hari-hari akhir, itu eskatologi. Ada 10 doktrin yang dianut oleh GPDI. Dan yang kita bicarakan ini adalah soteriologi. Dan saya percaya bahwa dengan penjelasan yang singkat ini menjadi bekal bagi hamba-hamba Tuhan untuk dapat meyakini satu teologi yang kiranya menjawab pertanyaan siapa saja. Semua yang mau selamat, doktrin yang kita anut itu sudah dapat menjawab. Dan dengan doktrin yang benar yang kita anut itu, itulah yang kita ajarkan kepada jemaat dan keluar, yang kita ajarkan, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Ya, semua di dalam Alkitab sudah dinyatakan, dan terima kasih karena sudah ada teologi, sudah ada doktrin-doktrin yang menyusun secara baik, secara lengkap, dan itulah yang diberikan, diperhadapkan kepada jemaat Tuhan dan kepada siapa saja. Dengan demikian, apa yang kiranya dapat kita bicarakan pada saat ini, saya mau ringkaskan kembali bahwa ciri khas dari teologi Pentakosta yang ditemukan oleh Dr. Kevin Conner yang di dalam bukunya
foundations of Christian doctrine adalah adanya provision, perlengkapan keselamatan, dan application, yaitu aplikasi atau penerapan keselamatan. Dalam perlengkapan keselamatan, yang utama adalah kasih karunia Allah, dan itu hanya Allah sendiri yang mengadakan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Lalu di dalam aplikasi keselamatan, manusia harus merespons kasih karunia Allah dengan jalan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman Kristiani itu harus ada pertobatan. Sebab itu sejak awal Gereja Pentakosta mengajarkan harus ada pertobatan, dan Gereja Pentakosta adalah dikenal sebagai gereja bertobat. Hanya dengan beriman dan bertobat, orang dapat menyambut kasih karunia Allah. Atau dalam bahasa lain, Roma 5, hanya dengan iman kita dapat masuk ke dalam kasih karunia Allah. Atau iman kepada Yesus Kristus adalah akses untuk masuk ke dalam keselamatan, ke dalam kasih karunia Allah. Lalu sesudah selamat, tetaplah memelihara keselamatan itu, yaitu dengan tetap menghormati kasih karunia Allah dan dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap bertobat sampai akhir hidup. Kiranya apa yang kita boleh bicarakan pada saat ini menjadi berkat bagi saudara yang kebetulan memperhatikan ini. Adalah berkat dari Tuhan, ada menyertai akan kita semua. Puji Tuhan.